Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mika 4 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Ganok bangso na adong di portibi, mangoloi be jana marsom batu debatana sandiri. Tapi anggo hita, habur juhonot tama mangoloi Tuhan debatata, jana marsomba iya salot lolotna. Dalam bahasa Indonesia, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Mika mengatakan bahwa orang akan berduyun-duyun menuju kepada bukit Allah dan mencari pengetahuan dan hikmat daripada Allah itu, maka ada sesuatu yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Kalimat ini mengatakan bahwa meskipun semua bangsa-bangsa akan menyembah Allahnya, menyembah ilahnya, namun sebagai orang percaya harus tetap meyakinkan diri bahwa dia harus tetap menyembah Tuhan sebagai pencipta yang maha kuasa tersebut. Kalimat ini berulang kali diucapkan di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Ketika kita mengingat bagaimana Yosua menasihatkan bahwa kalau aku dan seisi rumahku hanya menyembah kepada Allah, dia mau mengatakan bahwa meskipun banyak godaan dari bangsa-bangsa lain, meskipun godaan dari ilah-ilah lain, namun saya akan tetap menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan di dalam perjanjian baru juga kita melihat bagaimana para pengikut Kristus pada gereja mula-mula disingkirkan, dijauhkan, dan dibenci orang lain, namun mereka tetap menyatakan imannya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka. Sampai kepada keadaan saat ini, kita tidak terhindar daripada persoalan dan pergumulan, daripada seorang minoritas yang tidak diperhitungkan. Dan secara iman juga, meskipun sesama yang mengatakan percaya, namun sering menjadi orang yang terasa tersudut ketika menyatakan sebuah kebenaran, mempertahankan iman di tengah-tengah situasi krisis. Maka kita sering menjadi orang-orang yang tersudut dan menjadi ada orang yang merubah imannya untuk menjadi menyembah kepada ilah, oleh karena orang-orang di sekitarnya menganggap itu hal-hal yang biasa saja. Saudara terkasih, dalam kehidupan kita perlu kita untuk mempertahankan bahwa meskipun seluruh dunia sudah menjadi menyangkal dan meninggalkan Allah, namun kita harus tetap percaya kepada Allah. Kita harus tetap mempertahankan iman kita di dalam keadaan apapun yang terjadi. Karena apapun yang kita lakukan akan dihadapkan dengan pertentangan iman, perlawanan iman kita. Dan orang di sekitar kita sering menggoda kita untuk menyangkal Allah dan pergi untuk menjadi menyembah kepada ilah-ilah lain. Umpamanya di dalam usaha, banyak orang bersaksi bahwa usahanya menjadi sukses oleh karena ada pihak-pihak lain yang membantunya memberikan kesuksesan, baik itu melalui kekuatan supranatural dan lain sebagainya. Atau di dalam jabatan, banyak orang mengatakan bahwa dia mempertahankan jabatannya oleh karena ada sesuatu yang dipegangnya sehingga tidak bisa mempan ilmu ataupun jampi daripada orang lain. Keadaan ini bisa saja menjadi menggoda kita untuk meninggalkan Allah, menyangkal Allah, dan pergi kepada ilah lain. Namun kitab Mika mau mengingatkan bahwa meskipun apa yang terjadi, meskipun orang di sekitar kita sudah menyembah kepada ilah lain, kepada Allah-Allah lain, namun kita menjadi tetap percaya memegang teguh kepada Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita, firman ini mau meneguhkan kita untuk tetap beriman di masa-masa apapun, baik itu krisis maupun kebahagiaan,
dalam keadaan segala sesuatu, kita harus tetap mempertahankan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Karena dengan demikian, kelihatanlah kita yang mengenal Tuhan dengan tepat, bahwa Allah itu adalah Allah pencemburu yang tidak mungkin untuk kita hianati, karena Dia sudah lebih dahulu memberikan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam kehidupan, dalam Kristus Yesus, dalam kehidupanmu, pertahankan imanmu, pertahankan pengenalanmu kepada Kristus Yesus. Ketika engkau sakit, mari pertahankan imanmu. Ketika engkau tidak beruntung, mari pertahankan imanmu. Ketika engkau sehat, mari pertahankan imanmu. Ketika engkau banyak keuntungan dan diberikan sebuah jabatan ataupun kedudukan, pertahankan imanmu. Karena dengan demikian, maka kita akan menjadi orang yang teguh, beriman, dan percaya terus dalam Kristus. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita sebagai orang percaya memegang teguh kepada iman kita dan mempertahankan sampai kepada akhir, karena Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah mahkota kehidupan bagi orang yang tetap berpegang teguh kepada iman kepercayaannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami mempertahankan iman kami meski banyak godaan, meski banyak tantangan, meski banyak yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami harus tetap mempertahankan iman kami. Jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.